Mereka hidup di antara kaum muslim, tapi mengkafirkan semua muslim yang ada di dunia. Memurtadkan, memusuhi orang Islam di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahil mu'nimin ala muti'il mittaqwallah. Ahmaduhu wa syukuruhu syukran yaftahu liqa'illah min mazidi babul jannah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira wa ansabahu wa ba'athahu il-iqabi kalimati bitaqwallah faqama dhalika sabirun ala ma fi nafsiki asabah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amal ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita semua mencari bekal untuk pergi ke alam akhirat, yaitu bekal kita di dunia. Perbanyaklah, walad darul akhiratu khairu wa abqa. Bekal itu tentulah berwujud amal solih, ibadah, ketaatan kepada Allah, dan lain sebagainya. Untuk ya'budu la ilallah mukhlisina lahudin. Yang semua itu pastilah bersumber dari tauhid kepada Allah. Jadi takwa dan tauhid kepada Allah itu sebenarnya memang merupakan pokok dan landasan bagi semua umat di dunia. Semua para nabi, bahkan semua sahabat, agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khotbah Jumat ini hendak kami terangkan ialah tanda-tanda orang munafik. Adapun orang yang dinamakan orang munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura menampakkan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan sholat, dan lain sebagainya, hanya sebagai kedok belaka. Mereka hidup di antara kaum muslim, tapi mengkafirkan semua muslim yang ada di dunia. Memurtadkan, memusuhi orang Islam di dunia. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Surat Al-Baqarah ayat 9. Artinya, di antara manusia ada seorang munafik. Berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sungguh-sungguh bukan orang beriman. Adapun sebab-sebab seorang menjadi munafik ialah banyak sekali, baik yang diberitakan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut antara lain dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, sebab didorong adanya keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dua, sebab adanya rasa dendam terhadap kaum muslim, lalu ia menyamar menjadi muslim guna mencari kesempatan untuk merongrong Islam dan umatnya dari dalam. Naudzubillah min dzalik. Tipe orang munafik yang kedua ialah paling berbahaya bagi orang Islam. Seperti contoh yang pernah terjadi pada Khalifatul Umar bin Khattab sejak beliau menjadi sahabat khalifah kedua dalam sejarah Islam. Adapun yang bernama Abu Lu'lu'ah asal Majusi Persia, ia masuk Islam hanya untuk melampiaskan dendamnya sehingga ia berhasil menikam Khalifatul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau tengah melakukan sholat subuh bersama kaum muslim yang lain dengan khusyuk. Kemudian pembunuhan munafik menyembelih lehernya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang dibunuh, terutama Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Sungguh sadis orang-orang munafik karena mengkufurkan umat Islam, umat muslim sedunia. Kufur murtad sudah biasa terlontar oleh mulutnya. Demikian juga nasib yang dialami oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an.
di mana beliau tengah membaca Al-Quran di rumahnya sempat ditikam hingga meninggal. Semua itu adalah ulah dari Abdullah bin Saba asal Yahudi, masuk Islam karena munafik, mengkafirkan semua orang Islam, bahkan sahabat sendiri dikafirkan. Bahkan semua ulama di dunia dikafirkan. Naudzubillah min dzalik, karena kesedikitan ilmu dalam agama, akhirnya semuanya yang ada di dunia dikafirkan, dimurtadkan, seolah-olah benar sendiri. Dengan menyamar sebagai orang Islam yang kemudian melakukan peranan sebagai tukang fitnah di tengah-tengah masyarakat muslim dengan cara mengadu domba antara orang Islam dengan orang Islam. Masih banyak lagi contoh lainnya yang nyaris membahayakan jiwa dan negara. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu muhtasiun. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata iman. Dan jika bertemu dengan setan-setan, bertemu dengan sahabatnya yang mereka itu sesungguhnya sendiri bukan beriman, karena ikhwanas syayatin. Sebab iman mereka memiliki hanya berpura-pura sebagai kedok saja. Maka orang-orang munafik itu mudah sekali berubah pendiriannya. Karena terombang-ambing situasi, akibatnya mereka menjadi pelin-pelan. Bahkan kadang-kadang mereka sering dihantui oleh rasa ragu-ragu dan was-was. Sehingga ada perubahan sedikit saja nampak sekali kegelisahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunadunakum alam takun ma'akum qalu bala walakinnakum fatangtum anfusakum fatarabbastum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur." Artinya, orang-orang munafik itu memanggil mereka seraya berkata, "Bukankah dahulu kami bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencela pada orang-orang Islam yang lain, menunggu kehancuran dan ditipu oleh angan-angan yang kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu oleh setan." Orang munafik tidak rela melihat kejayaan Islam di dunia. Sehingga kalau mereka melihat kebangkitan Islam dan kegairahan kaum muslim, bersatu muslim, sakit hatinya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit di dalam hatinya, lalu ditambah oleh Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih di akhirat kelak. Menurut Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya tidak berbobot. Mereka tampak gagah-gagah, pakaiannya mewah-mewah, omongannya terlalu tinggi, sombong sekali. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa idza yaqulu tasma'u liqaulihim anahum usyubun musannadah yasabuna kulla sayha alaihim humul adu fahdarhum qatalahumullahu ana yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi kamu kagum, dan jika mereka berkata mendengar perkataan mereka, maka mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Naudzubillah min dzalik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'um idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah padahal menipu pada dirinya. Dari beberapa ciri dan segala gejala orang munafik yang telah dipaparkan oleh Al-Quran di atas telah menunjukkan betul bahwa orang munafik ini di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, merongrong bangsa dan merongrong orang Islam sedunia, menampakkan kekufurannya, sebab mereka itu selalu berbuat kerusakan di muka bumi, menimbulkan kejahatan-kejahatan, banyak menipu pada dirinya dan orang iman pada umumnya. Oleh karena itu Allah memberi perhatian khusus di dalam Al-Quran terhadap mereka, yakni akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari kiamat. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan ke dalam neraka paling bawah. Naudzubillahi min dzalik. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha hasbuhum wal anahum walahum adzabum muqim. Artinya Allah mengancam pada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir serta neraka jahanam baginya. Dari ayat tersebut di atas masing-masing telah menunjukkan adanya ancaman siksaan yang ditujukan pada orang-orang munafik sebagai balasan atas perbuatannya. Arba'u man kana fi kana munafik khalisa wa man kana fihi khalsatu minhun kana fihi khalsatu minan nifaq hatta yad'a ida min khana ida hadatha kadaba
wa idza ada, wa idza hausama fasad. Siapa yang di dalam dirinya terdapat salah satu darinya, maka di dalam dirinya terdapat pekerti munafik. Sehingga ia meninggalkannya, yaitu apabila ia dipercaya, maka mengkhianati. Apabila berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, maka mengingkari. Dan apabila bertengkar, minta menang sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Rasulullah SAW menerangkan bahwa seseorang yang di dalam dirinya terdapat 4 perangai tersebut, maka orang tersebut adalah termasuk orang yang benar-benar munafik. Dan seseorang yang mempunyai sebagian dari tempat perangai tersebut, maka di dalamnya itu adalah kemunafikan, musuh Allah dan Rasulnya. Mengkhianati amanat, dusta dalam pembicaraan, dan menyelisih atau merusak perjanjian sesama muslim. Keji dalam bertengkar. Orang yang keji dalam pertengkar adalah mengingkari hak-haknya orang Islam, lawannya, menghalalkan harta dan kehormatannya. Keji dalam pertengkaran adalah penyakit yang jahat, merusak moral masyarakat. Oleh karena itu sudah sewajarnya hal ini terjadi kemunafikan. Dari isi khotbah yang tadi saya sampaikan, semoga menjadi iktibak dalam hidup kita. Semoga kita terhindar dari sifat munafik, yaitu orang yang hidup di dalam kaum muslimin, tapi mengkafirkan semuanya, memurtadkan semuanya, bahkan di dunia. Semuanya dianggap salah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina yabtaguna 'indahumul 'izzah. Fa inna 'izzata jami'a. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin minal amin al khalna wa iyyakum min ibadihas sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin muqtarifin bisidaqinil yakin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala zilumus salata ala khairi khalqih alaihi salatu wassalamu faqad amarakumullah bidzalik irsadan wa ta'liman wa ijala li nabiyyi wa ta'liman. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Allah barik ala ummati nabiyina Muhammad. Allah mansur ala ummati nabiyina Muhammad. Allahumma aslih ala ummati nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ibadallah, innallaha bi'adil wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'adim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما